Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 9 semua, balik lagi. Jangan pernah bosan sama kakak ya. Nah, bab kali ini kita masih di bab rangkaian listrik. Nah, ini lanjutan dari kemarin ya. Nah, kita mulai pembelajarannya, oke? Untuk menghidupkan lampu, komputer, televisi, dan peralatan listrik lainnya pasti diperlukan yang namanya rangkaian listrik. Nah, hanya pada rangkaian tertutup arus listrik akan mengalir. Tapi ketika rangkaian listriknya terbuka atau terputus, maka arus listrik tidak dapat mengalir. Jadi intinya arus listrik itu mengalir kalau rangkaiannya tertutup ya. Tapi arus listrik tidak akan mengalir kalau rangkaian listriknya terbuka. Apa bedanya? Coba kita lihat gambar berikut. Nah, ternyata rangkaian listrik itu ada jenis-jenisnya. Ada rangkaian listrik terbuka, ada rangkaian listrik tertutup. Nah, jika lintasan arus listrik yang berawal dari salah satu ujung terminal elemen atau baterai menuju terminal elemen lainnya itu terputus atau tidak lengkap ya, seperti pada gambar yang paling kiri. Nah, maka ini disebut dengan rangkaian terbuka atau rangkaian yang tidak lengkap anak-anak ya. Jadi kalau kamu lihat itu rangkaiannya terbuka ya, kabelnya nggak terhubung semua, terputus ya. Nah, ini disebut dengan rangkaian terbuka atau rangkaian tak lengkap, oke? Sedangkan gambar di sebelahnya, jika sambungan yang berawal dari salah satu baterai berakhir pada terminal elemen yang lainnya tanpa terputus satupun sedikit pun, maka rangkaian ini disebut dengan rangkaian lengkap atau rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutup inilah yang membuat arus listrik mengalir. Atau gampangnya gini, yang paling kiri rangkaian terbuka itu ketika saklar di kamar kamu matiin. Itu rangkaian terbuka namanya ya. Arus listrik tidak mengalir, lampunya mati semua. Tapi gambar yang paling kanan itu ketika saklar di kamar kamu cetek, lampunya nyala. Nah, itu contoh dari rangkaian tertutup anak-anak ya. Paham sampai sini? Ini teori yang mudah ya, semoga bisa memahami. Nah, ini gambar berikutnya sebetulnya sama seperti gambar sebelumnya ya. Semoga bisa lebih paham dengan gambar tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu konduktor dan isolator. Masih tahu dong apa bedanya konduktor sama isolator? Konduktor itu adalah benda-benda yang bisa menghantarkan listrik atau bahan-bahan yang memungkinkan arus listrik mengalir pada benda tersebut. Tapi kalau isolator itu bahan-bahan yang tidak memungkinkan arus listrik untuk mengalir. Nah, ini kalau di tabel ya, ini contoh dari benda-benda konduktor sama isolator. Ya, kamu tinggal baca aja, bisa di screenshot, nanti tinggal baca sendiri, oke? Nah, berikutnya adalah saklar listrik. Video pertama kita sudah bahas tentang saklar ya. Di rumah kita pasti ada saklar. Saklar ini digunakan untuk menyalakan lampu, betul? Saklar adalah peralatan yang digunakan untuk menutup atau membuka rangkaian listrik. Nah, saklar pun terdiri dari dua terminal kuningan yang dihubungkan dengan potongan kuningan lainnya dengan cara menggeser tombol ke atas atau ke bawah. Nah, gambar di bawah ini ya, gambar yang kalian sedang lihat, ini menunjukkan saklar yang terhubung dan yang tidak terhubung. Gambar yang A ini adalah saklar yang terhubung oleh potongan kuningan. Tapi gambar yang B ini adalah saklar yang terputus. Bedanya apa? Nah, jika saklar terhubung, maka terminal-terminal kuningan dan potongan kuningan akan bersentuhan satu sama lain. Tapi kalau saklar terbuka, maka potongan kuningan tidak terhubung dengan terminal-terminal kuningan. Nah, saklar biasanya dilapisi plastik atau bakelit di bagian luar. Lapisan ini untuk melindungi pengguna dari sengatan listrik. Nah, jadi makanya kita kalau menyentuh saklar pasti nggak bakal kesetrum karena ada yang melapisinya. Gitu ya. Paham semuanya? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang rangkaian seri dan paralel. Coba kita cek gambar berikut. Nah, gambar yang A ini adalah simbol hambatan ya. Ingat, jadi hambatan itu kan kemarin simbolnya R ya di video sebelumnya ya. Simbolnya R, kemudian satuannya adalah ohm. Nah, kalau dalam rangkaian listrik, hambatan itu bentuknya seperti gergaji anak-anak ya. Seperti gambar A dan B. Nah, A dan C maksud Bapak ya. Nah, gambar A ini hambatannya disusun seri.
Ya, masih ingat? Gambar B ini berarti rangkaian disusun paralel. Apa bedanya? Sorry, gambar C maksudnya. Aduh, si bapak nih lupa mulu ya. Nah, gambar yang paling kanan ya, poin B sama poin D, ini sama saja dengan poin A dan poin C. Bedanya adalah kalau B dan D ini bentuknya lampu anak-anaknya. Jadi kalau dalam gambar rangkaian, lampu itu bentuknya kayak gini. Simbol lingkaran dikali silang, dibentukin silang di tengah-tengahnya ya. Ini simbol lampu. Jadi poin B itu adalah lampu, 3 lampu yang disusun seri. Poin D ini adalah 3 lampu yang disusun paralel. Nah, Bapak ulangi lagi bahwa rangkaian seri adalah rangkaian yang komponen listriknya disusun secara berderet tanpa adanya cabang. Tapi kalau paralel adalah rangkaian yang setiap komponennya disusun secara sejajar, ya. Nah, next pembahasan berikutnya adalah tentang sumber energi listrik. Ternyata sumber listrik ini terbagi menjadi 2 loh. Ada sumber listrik arus lemah, ada sumber listrik arus kuat. Kita coba pelajari sumber listrik arus lemah dulu ya. Nah, sumber listrik arus lemah ini kamu pernah nggak sih melihat ada gambar baterai? Nah, ini baterai logam ya. Ini sel koin ya, sel koin yang biasa dipakai untuk jam tangan ya. Dan ini adalah gambar aki. Nah, baterai digunakan untuk mengoperasikan peralatan kecil kayak lampu senter, radio, jam beker, dan lainnya. Tapi kalau sel koin atau nama lainnya itu baterai kancing ya, ini digunakan untuk mengoperasikan kalkulator, jam tangan, dan lain-lain. Nah, sel penyimpanan atau aki ya, kalau ini digunakan untuk mobil, traktor, sepeda motor, sebagai penyedia arus listrik untuk lampu besar, serta untuk mengoperasikan mesin. Nah, arus listrik dari sel penyimpan juga digunakan dalam lampu darurat, gitu ya. Ini untuk sumber listrik arus lemah. Kalau sumber listrik arus kuat, nah ini dia nih. Arus listrik di rumah kita yang digunakan sebagai penerang ya, dan mengoperasikan peralatan seperti kipas angin, lemari es, televisi yang ukurannya sangat besar. Nah, energi listrik yang digunakan di pabrik-pabrik, kereta listrik, dan sejenisnya juga berukuran sangat besar. Nah, kalau kita pakai baterai itu tidak dapat menyediakan arus atau energi listrik yang besar. Nah, untuk menghasilkan energi yang sangat besar, makanya diperlukan yang namanya stasiun pembangkit listrik yang berukuran besar. Misalnya ini contoh dari pembangkit listrik tenaga air ya, atau PLTA. Nah, kalau sebelahnya ini ada yang tahu apa? Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga uap anak-anak ya. Nah, semoga paham sampai sini ya. Jadi ada PLTA, ada PLTU, ada PLTB, ada PLTN. Jadi banyak sekali pembangkit listrik di negara kita ya. Bisa searching di Google untuk lengkapnya, oke? Nah, pembahasan berikutnya adalah tentang transmisi energi listrik. Nah, ternyata energi listrik yang dihasilkan di stasiun pembangkit listrik ini dialirkan melalui kabel listrik loh anak-anak, dari kabel listrik ke kota-kota dan ke desa-desa. Nah, kabel listrik ini terbuat dari tembaga tebal atau kawat aluminium yang terbungkus isolator tebal. Nah, kabel-kabel ini dipasang pada tiang-tiang baja yang sangat tinggi. Ada dong di rumah, dekat-dekat rumah ada tiang listrik kan? Nah, pasti pernah melihat dan sering kita lihat tiap hari ya. Nah, coba lihat gambar berikut. Ini adalah gambar aliran listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Kalau kamu lihat gambar, listrik itu dialirkan dari pembangkit listrik ya, tahap 1 dari pembangkit listrik. Kemudian masuk ke transformator ya, masuk tahap trafo step up. Step up itu maksudnya trafo untuk menaikkan tegangan. Lalu masuk ke transmisi tegangan tinggi ya, ke tiang-tiang listrik yang tinggi ini nih. Nah, habis itu masuk lagi ke tahap step down ya, ke trafo step down, transformator step down. Dimana ini untuk menurunkan tegangan ya. Jadi jangan sampai tegangan yang masuk ke rumah kita terlalu besar gitu ya. Nah, kemudian masuk lagi ke tahap yang kelima. Nah, itu di tiang-tiang listrik yang dekat-dekat rumah kita. Nah, itu di trafo step down lagi. Barulah listriknya sampai ke rumah kita dan kita bisa menikmati listrik sampai sekarang gitu. Nah, sekarang kita masuk bab energi listrik. Energi listrik sebagai salah satu bentuk energi juga memenuhi hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan tapi dapat berubah bentuk. Dari berbagai bentuk energi, listrik ini ada bentuk energi yang mudah diubah sehingga banyak dimanfaatkan oleh manusia. Contoh nih, ada bor ya kan, ketika bikin kue, terus buat masak nasi. Nah, setiap peralatan listrik ini hanya dapat berfungsi bila dilalui arus listrik. Misal, ketika teko listrik yang berisi air dihubungkan ke stop kontak, beberapa saat kemudian suhu air menjadi naik.
Dari mana energi kalor tersebut berasal? Nah, energi kalor berasal dari arus listrik yang mengalir melalui elemen pemanas pada teko listrik tersebut. Nah, sekarang faktor apa saja ya yang mempengaruhi besarnya energi listrik? Nah, kita cek rumusnya. W sama dengan V dikali I dikali T, atau W sama dengan I kuadrat RT, atau W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Nah, W-nya ini adalah energi listrik, satuannya Joule, V adalah tegangan, satuannya volt, I adalah arus, satuannya ampere, dan T adalah waktu, satuannya sekon, R adalah hambatan, satuannya ohm. Nah, biar lebih gampang, kita cek contoh soalnya langsung, oke? Nah, sebuah pemanas listrik dipasang pada tegangan 220 volt, sehingga arus listrik yang mengalir melalui alat tersebut sebesar 8 ampere. Berarti diketahui tuh tegangan V-nya 220, arusnya 8 ampere. Hitung energi listrik yang berubah menjadi energi kalor saat pemanas tersebut digunakan selama 30 menit. Ingat ya, waktu itu satunya harus sekon. Ini masih menit, kita ubah ke sekon, berarti 30 dikali 60 nantinya ya. Nah, berarti diketahui nih, ada V, ada I, ada T. Masuk rumus, W sama dengan VIT. Masuk dikali-kali-kali-kali, dapat deh 3.168.000 Joule, atau kalau mau dikecilin jadinya 3168 kilojoule. Gitu soal mudahnya ya. Nah, mau soal lagi? Udah dong, kita bahas yang lain dulu ya. Lanjut, nah ada yang namanya daya anak-anak ya. Daya, coba kita cek. Daya itu adalah energi yang dibutuhkan suatu benda tiap waktu. Nah, daya simbolnya adalah P, satuannya watt. Nah, daya rumusnya banyak tuh. Sebenarnya sama aja, ini cuma di otak-atik aja rumusnya ya. Daya rumus utamanya adalah W per T, oke? Jadi tergantung yang diketahui di soal. Kalau yang diketahui V atau diketahui R, berarti pakai rumus yang mana nih? Gitu ya. Jadi tergantung yang di soal yang diketahui apa, oke? Nah, contoh. Nah, sebuah lemari es memiliki hambatan sebesar 50 ohm. Dipasang tegangan 220 volt. Berarti diketahui apa nih? Ada V, ada R. Berarti kalau mau cari daya, rumusnya yang V kuadrat per R. Dapat deh, tinggal dimasukin angkanya. Begitupun yang B, energi yang terpakai selama 10 menit. Berarti rumus energi, ingat tadi daya itu rumusnya P sama dengan W per T. Berarti kalau mau nyari W, rumusnya P dikali T. Gitu ya. P-nya udah dapat di poin A. Dikali T-nya 10 menit ubah ke sekon. Jadi 600. Dapat deh. Gitu ya. Nah, baru nih soal terakhir. Sebuah setrika listrik mempunyai daya 350 watt. Berarti itu dayanya ya. Jika setrika tersebut digunakan selama 1 jam setiap hari, berapa energi listrik yang terpakai selama sebulan? Nah, tinggal dikali-kaliin doang ini mah. Berarti kalau W, rumusnya tadi apa? P dikali T. P-nya 350, T-nya ini 1 jam ya. Nah, 1 jam nggak apa-apa, nggak usah diubah ke sekon karena ini udah aplikasinya ke rumah. Jadi kita hitungannya jam, nggak usah sekon ya. Jadi langsung 350 dikali 1 jam per hari, tapi dimintanya sebulan. 1 bulan kan 30 hari, berarti dikali 30. Dapat deh tuh 10.500 watt jam atau 10,5 kilowatt hour ya. Hour itu jam, bahasa Inggrisnya jam, oke? Jadi energi listrik yang dipakai untuk menyetrika adalah 10,5 kilowatt hour dalam sebulan. Begitu anak-anak ya. Oke, itu aja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, next video berikutnya silakan tunggu tanggal mainnya, oke? Sekian, jangan lupa di subscribe channel kakak ini ya, biar kamu dapat info terupdate dari konten yang akan kakak upload ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.